Jadi kalau seandainya kita mengetahui seperti itu, otomatis kita sendiri pun juga bisa mempelajari bahwa bambu carang gantung ini benar-benar sangat murni sekali dari alam, memberikan satu pesan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-temanku. Mempelajari sebuah makna hakikat kehidupan di alam semesta ini tidak lepas dari beberapa pesan-pesan alam yang telah diberikan kepada manusia di tempo dulu. Adapun beberapa nenek moyang kita mempelajari satu filosofi kehidupan di masa lampau, banyak sekali kajian-kajian dari sisi alam yang telah mereka pelajari di masa-masa saat itu juga. Kali ini Bambu Dewata akan mengupas tuntas tentang beberapa filosofi kehidupan lewat satu makna kehidupan yang saya tangkap dari alam, berupa satu pakem bambu unik yang dikatakan bambu carang gantung. Yang mana bambu carang gantung ini sama sekali telah memberikan satu pesan khusus dalam kehidupan saya, dan juga memberikan makna kehidupan bagi keluarga saya dan juga kepada seluruh masyarakat yang melihat channel kami, channel Bambu Dewata. Semoga ini menjadi satu kajian yang bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang ini. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa hidup lepas daripada alam. Alam pun sendiri juga banyak sekali telah memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di seluruh alam semesta ini. Oke teman-temanku, di kesempatan kali ini kami selaku Bambu Channel Dewata akan memberikan satu penayangan, memberikan satu pesan lewat filosofi yang akan saya sampaikan, terutama di dalam pakem bambu carang gantung itu sendiri. Tak lupa sebelum kami akan menjabarkan dan memberikan satu pencerahan tentang bambu carang gantung, tak lupa selalu tetap saya menyapa kepada teman-teman sahabatku bambu unik di seluruh Nusantara, dan juga kepada para subscriber dimanapun mereka berada. Saya tetap selalu mendoakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan apapun yang dikerjakannya senantiasa selalu mendatangkan berkah rezeki yang melimpah ruah. Kali ini kami akan mereview satu jenis bambu carang gantung. Adapun beberapa ciri fisik dari bambu carang gantung akan saya terangkan satu persatu. Ini ukurannya sangat luar biasa nih teman-teman. Dari jenis bambu orin teman-teman, carang gantung ini. Dari sisi keunikan bambu carang gantung ini, walaupun dia hanya sebatas satu batang kecil ini, dia sangat menyokong satu carang yang sangat akarnya sangat banyak sekali berjuntai sampai turun ke bawah seperti teman-temanku. Nah, seperti ini. Nanti akan saya ceritakan apa pesan alam yang telah saya renungkan, saya tangkap di pagi hari ini. Nah, seperti ini ciri fisiknya carang gantung yang kami dapatkan dari jenis bambu ori yang cukup spektakuler dan cukup sangat besar sekali teman-teman. Ini pun juga kalau seandainya dipakai hiasan rumah, pakai pajangan juga sangat cantik sekali. Nah, ini seperti ini. Nanti akan saya kasih pencerahannya. Nah, ini pun ada sisi kelebihannya seperti ini. Ada sabdo lututnya. Yang kedua, yang ini yang kami dapatkan di Pulau Madura. Kami dapatkan 3 tahun yang lalu dari jenis bambu kuning. Nah, seperti ini. Nah, ini satu ruas, tidak ada carangnya. 2 ruas seperti ini. Nah, diperhatikan ada carangnya. Carangnya turun seperti ini teman-teman. Nah, seperti turun ke bawah ini. Seperti ini. Oke, setelah kami ceritakan beberapa ciri fisik dari bambu carang gantung itu sendiri, sekarang akan saya ceritakan hakikat hidup dari bambu carang gantung ini yang memberikan pesan, juga pesan moral bagi kehidupan kita sendiri, baik itu kehidupan dari sisi rumah tangga, baik sisi dalam kehidupan kepemimpinan di pemerintahan maupun di sektor-sektor yang lainnya, baik itu di sisi perusahaan, sisi pemerintahan maupun sisi keanggotaan keagamaan maupun ke
rumah tanggaan. Ini sangat besar sekali maknanya teman-temanku dari bambu canang gantung ini, bahwa bambu canang gantung ini memberikan satu simbol yang diberikan oleh pesan kepada alam, adalah satu simbol memberikan sisi tanggung jawab yang sangat penuh bagi masyarakat maupun anggotanya maupun keluarganya maupun organisasinya yang diemban. Jadi memberikan satu pesan tanggung jawab yang penuh bagi setiap keanggotanya, bagi setiap organisasinya maupun ke pemerintahannya dan juga kepada masyarakat. Sekarang akan saya ceritakan mengapa saya pada hari ini baru bisa memberikan satu penjelasan tentang bambu canang gantung, teman-temanku, sahabatku Bambu Unik se-Nusantara. Karena setelah saya pelajari, setelah saya renungkan, ternyata ini memberikan satu beban yang sangat luar biasa, teman-temanku, bambu canang gantung ini. Dan juga pertumbuhan seperti ini pun juga memang kuasa dari alam itu sendiri. Sedangkan manusia sendiri tidak bisa memberikan satu nilai-nilai seni maupun memberikan satu sinyal ciptaan seperti ini. Ini memang murni apa yang telah diberikan oleh alam, apa yang telah diciptakan oleh alam itu sendiri. Manusia hanya sebatas bisa memberikan satu kajian-kajian tentang hakikat hidup yang akan saya tangkap pada hari ini juga. Oke teman-temanku, sahabatku Bambu Unik, akan saya ceritakan sekarang bambu canang gantung ini dari sisi kekeluargaan. Begini teman-temanku, kita hidup semasa masih anak-anak, mungkin belum begitu mempunyai satu tanggung jawab yang penuh dalam sisi kekeluargaan. Masih masih jiwa anak-anak masih suka bermain-main, masih tidak ada berpikiran yang memikirkan tentang masa depan segala macam. Intinya masih kebahagiaan-kebahagiaan yang orang pada umumnya. Tapi dikala kita sudah mulai menginjak remaja, kita sudah mulai sekolah, tamat sekolah, kita sudah mulai mengerti apa itu namanya bekerja, mencari uang dan lain-lainnya teman-teman. Tapi di saat tertentu, karena kita masih hidup sebagai manusia, kita dituntut untuk selalu mempunyai istilahnya hidup berumah tangga teman-temanku. Nah, itu. Tapi di saat kita melakukan kehidupan rumah tangga, kita pun sendiri akan mencari jodoh sesuai dengan keinginan dari pasangan kita sendiri yang akan kita tuju, maupun juga dijodohkan oleh orang tua kita sendiri. Nah, setelah kita melangsungkan sebuah pernikahan, nah, di sanalah beban-beban kehidupan akan mulai bermunculan teman-temanku. Memang seorang dalam pelaminan di kehidupan, di saat kita melangsungkan pernikahan, kebahagiaannya hanya satu hari aja teman-temanku. Mungkin kita ngundang khalayak teman-teman kita, saudara kita, mengadakan satu pesta yang begitu sangat meriah sekali. Itu berarti menandakan hanya kebahagiaan kita hanya satu hari aja teman-temanku. Tapi sesudahnya itu, selanjutnya kita tidak lepas dari apa yang akan dipertanggungjawabkan, apa yang sudah diserahkan kepada orang tua dari pihak istri yang kita akan menjadikan keluarga kita sendiri. Nah, salah satunya apa? Seperti bambu canang gantung ini, anggap aja batang utama yang besar seperti adalah satu kepalanya ini, kepala rumah tangga. Kalau dari sisi keluarga namanya kepala rumah tangga ini, batang utama ini. Kalau dari pemerintahan ini anggaplah presiden ataupun camat, ataupun istilahnya kalau dalam sisi keagamaan, kerohaniawan, mungkin ini seorang kepala kerohaniawan yang mungkin kiai, mungkin kubiku, mungkin pendeta segala macam dan lain-lainnya dari sisi kerohaniawan. Tapi kali ini akan saya membahas tentang dari sisi kerumah tanggaan. Jadi kembali lagi ke pokok pelajaran tentang bambu canang gantung ini. Saya anggap ini adalah satu batang, ini adalah sebagai kepala rumah tangganya batang ini. Sedangkan anak-anak ranting yang turun ke bawah ini adalah beban-beban moral atau beban kehidupan yang akan kita jalani, kita kelak sampai kita menuju ke liang kubur teman-temanku. Tapi di saat kita menjalani dari sisi rumah tangga, banyak sekali beban-beban yang harus kita pelajari. Seperti ini, canang gantung yang pertama ini kita harus tetap memberikan satu sisi pertanggungjawaban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita sendiri. Memberikan nafkah itu pun sendiri pun ada 3 macam teman-temanku. Mungkin dari sisi secara umum, dari sandang, pangan, dan papan yang teman-teman sudah diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yang agak sangat mendalam adalah dari sisi keagamaan. Mungkin kita memberikan satu perlindungan, memberikan pesan-pesan murid yang memberikan kedamaian dan cinta kasih kepada keluarganya, mendidik anaknya atau maupun keluarganya sendiri ke jalan yang baik, jalan yang benar,
menuju ke hal-hal yang memberikan nilai-nilai positif untuk ke masa depannya sendiri, untuk kita sendiri kalau sudah diberikan anak. Dan juga beban yang juga kita pelajari dari sisi bambu carang gantung ini, karena ini adalah murni asli dari simbol beban kehidupan ini. Kalau saya pelajari, tidak lupa juga kita selalu juga memberikan satu pendidikan kepada anak-anak agar anak-anak sendiri juga bisa bekerja dengan baik, bisa sekolah dengan baik. Niscaya nanti masa depannya pun sendiri pun akan menjadi cerah. Kita sendiri juga sebagai kepala rumah tangga seperti bambu carang gantung ini tetap selalu memberikan satu efek-efek pikiran-pikiran yang positif, penuh cinta kasih, memberikan sisi perlindungan, keamanan, kenyamanan bagi keluarga itu sendiri. Tak lupa apapun nanti akan kita kerjakan juga, apapun yang kita raih dalam mencari ekonomi, itu pun juga ada pembagiannya masing-masing teman-temanku. Contohnya kita sebagai suami hanya sebagai sisi perlindungan dalam artian kita hanya sebatas mencari nafkah. Nah, sedangkan kalau orang yang lebih memahami lagi dari sisi keuangannya, biasanya itu dikelola oleh pihak istri sebagai ibu rumah tangganya. Ini seperti ini bambu carang gantung nih, ibu rumah tangga nanti akan mengelola ekonominya dan juga memberikan satu juga pendidikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau seandainya kita mengetahui seperti itu, otomatis kita sendiri pun juga bisa mempelajari bahwa bambu carang gantung ini benar-benar sangat murni sekali dari alam, memberikan satu pesan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-temanku. Jadi sangat berbahagia sekali kita sebagai manusia yang dekat dengan alam, dan kalau kita sendiri sangat menjiwai apapun kita dapat dari alam, terutama lewat bambu unik, kita pelajari dari sisi filosofi kehidupannya, sangat bermanfaat sekali teman-temanku. Masih ingatkah teman-temanku dari saudara kita yang beragama muslim, mungkin di era-era 500 tahun yang lalu ada satu sunan yang sangat saya sukai, namanya Sunan Kalijogo. Dia di saat menyiarkan sebuah agama sekalipun dia memakai juga dari sisi alam, mungkin dari sisi budaya diambil, seperti memakai wayang kulit, wayang wong segala macam, itu juga satu dari sisi budaya yang diambil. Sedangkan orang-orang zaman dahulu juga memberikan satu pelajaran-pelajaran khusus dari sisi kerohaniawan, sisi itu menjalani satu spiritual ke agama, spiritual untuk meningkatkan budi-budi luhur. Dia juga banyak sekali mendapatkan kajian-kajian hakikat kehidupan dari sisi alam itu sendiri. Kadang-kala juga air diambil dari sisi kehidupannya, menjadi manusia budi pekerti lewat air, kadang udara, api, angin, dan lain-lainnya teman-temanku. Dari pepohonan juga menjadi sisi filosofinya. Nah, terutama kita sendiri sebagai generasi muda, apalagi hidup di zaman sekarang ini, dan juga termasuk pemhobi ataupun pencari bambu unik, jangan kita hanya sebatas bisa menjual saja untuk mencari sisi ekonominya, bahwa bambu kita dapat kita jual, itu memang sah-sah saja teman-temanku, bagi teman-temanku yang memang mencari hal seperti itu. Tapi di balik itu sendiri pun juga bambu juga bisa diambil dari sisi filosofinya untuk memberikan sinyal-sinyal positif bagi kehidupan kita sendiri. Dan saya yakin sekali teman-temanku, para pecinta bambu unik senusantara, bahwa apapun simbol-simbol yang telah diberikan alam, seperti jenis bambu carang gantung ini sekalipun, juga memberikan satu energi alam yang sangat murni teman-temanku. Karena pertumbuhannya yang benar-benar cacat atau pertumbuhan normal, karena ketidaknormalan itulah sendiri pun bagi manusia ataupun para pencari bambu unik sendiri yang memang benar-benar berjodoh mendapatkan bambu carang gantung ini, adalah memberikan satu hal-hal yang baik bagi kehidupan sendiri kalau orang itu sendiri mau mengkajinya. Oke teman-temanku, para pecinta bambu unik senusantara, kita kembali lagi ke pokok tentang sisi kehidupan dalam berumah tangga. Sahabatku, para pecinta bambu unik senusantara, ketahuilah teman-temanku, bahwa di zaman sekarang ini, apalagi suasana musim Covid seperti ini, selama 2 tahun kita sudah menjalani musim Covid seperti ini karena dilanda musibah corona ini, semua sektor ekonomi mengalami satu masalah yang sangat besar, baik itu sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor industri lainnya, semuanya ekonomi sudah mengalami satu titik kehancuran. Jadi banyak pengangguran di mana-mana, banyak istilahnya bagi yang mempunyai utang piutang dalam kehidupannya sendiri mengalami stres, depresi yang sangat berat. Perusahaannya juga banyak yang gulung tikar. Jadi benar-benar itu
dalam artian itu mendapatkan satu beban-beban kehidupan yang sangat luar biasa sekali teman-temanku. Bahkan sebagai pemimpin pemimpin perusahaan sekalipun ataupun pemimpin rumah tangga sekalipun, karena dia tidak kuat mengalami cobaan-cobaan dalam kehidupannya, perusahaannya banyak juga yang ditutup, banyak juga yang gulung tikar, karyawannya banyak di PHK segala macam. Jadi menurut kacamata pribadi saya, kesimpulan saya sendiri tentang bambu carang gantung ini akan saya berikan satu sisi kesimpulannya dalam kehidupan sehari-hari, juga sebagai perenungan dalam kehidupan kita masing-masing juga teman-temanku, sahabatku bambu unik. Ada 4 hal yang harus kita ketahui dari sisi pencerahan tentang filosofi bambu unik ini, yang memberikan satu pesan tentang beban-beban kehidupan yang harus dijalani. Kesatu, dari sisi positifnya, seberat apapun beban yang kita capai, beban hidup yang kita dapatkan ataupun kita pikul dalam kehidupan sehari-hari, tak lupa fondasi kita sendiri tetap harus diperkuat teman-temanku. Dengan jalan apa kita memperkuat fondasi kita sendiri? Satu, harus mempunyai nilai-nilai kesabaran yang kuat teman-temanku. Sabar dalam artian bukan ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, otomatis benteng orang itu akan mengalami jebol teman-temanku. Kalau namanya sabar sudah tiada batasnya, sama seperti kreasi bambu unik itu seni alam tanpa batas itu. Tapi kalau sabar ada batasnya, itu benteng sisi pengendalian diri akan mengalami satu jebol, bentengnya teman-teman akan mengalami satu kehancuran. Jadi yang namanya sabar itu tanpa batasnya. Itu dari yang pertama. Yang kedua, kita selalu selainnya bertawakal atau berdoa, memohon atau pasrah sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Karena alam pikiran manusia kalau sudah tidak mampu untuk menanggung satu beban masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta ini maupun menciptakan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Apapun kepercayaannya pun, apapun agamamu yang diyakini, diritualkan ke dalam diri sendiri dengan sungguh-sungguh sampai merasakan sejati rasa Tuhan itu sendiri. Di sanalah kita benar-benar pasrah total dalam berdoa untuk masing-masing agama yang dia kerjakan. Yang keempat, tidak lupa juga walaupun seberat apapun kehidupan kita sendiri, kita tetap harus mencari celah dalam meraih satu ekonomi. Kemungkinan di saat mengalami musim pandemi ini, banyak orang istilahnya usaha begini gagal, usaha begitu gagal, usaha gitu gagal. Coba kita berpikir bahwa orang hidup pasti makan teman-temanku. Kemungkinan kita mempunyai satu bayangan atau enggak satu ide, mungkin buka usaha kuliner, usaha makanan, mungkin jualan kue dan segala macam yang sekiranya bisa untuk menambah sisi-sisi perekonomiannya agar kembali pulih. Yang kelima, tidak lupa juga mengurangi pergaulan-pergaulan yang tidak baik teman-temanku, karena pergaulan tidak baik juga akan menyeret kita ke hal-hal yang tidak baik pula, seperti bergaul dengan orang peminum, kita juga akan jadi peminum. Bergaul jadi orang penjudi, kita jadi penjudi. Jadi bergaul dengan orang-orang maling, kita jadi maling. Bergaul kepada teman-teman yang malas atau frustasi, kita sendiri pun akan mengalami titik-titik di mana kita juga akan merasakan satu keputusasaan ataupun kepasrahan yang tidak jelas teman-temanku. Jadi sangat penting sekalipun kita walaupun mendapatkan satu beban kehidupan yang sangat berat seperti bambu carang gantung ini, tetap kita harus selalu memberikan satu ketenangan dalam diri kita sendiri. Jadi dari hal yang kami ceritakan tentang bambu carang gantung ini, kesimpulannya, di saat kita mengalami satu beban masalah yang sangat berat ataupun mengalami satu cobaan-cobaan yang sangat berat, paling terpenting adalah belajar selalu menenangkan pikiran teman-temanku. Pikiran pertama yang terpenting, belajar kita menenangkan pikiran itu. Penenangan pikiran itu segalanya macam-macam yang kita pahami teman-teman, mungkin lewat bermeditasi, bertapa, mengeningkan diri, masuk ke kamar dalam hal-hal menyepi ke dalam menuju keheningan, mungkin dengan zikir segala macam. Karena dengan kekuatan energi seperti itu, kita akan bisa menyatu kepada alam teman-teman. Ibaratkan manusia adalah mikrokosmos untuk bergabung kepada makrokosmos, jagat cilik, jagat gede gitu. Wanu agung, wanu alit.
Jadi dalam artian sendiri pun, sesusah apapun, kita yakin kita hidup, ada yang menghidupi, kita memohon kepada yang memberikan kita hidup. Nah, kayak orang Jawa bilang, awak dewe urip ono sing nguripi, jaluk karo sing gawe urip. Nah, itu kata-kata Jawa yang telah diberikan. Nah, dalam menjalani hal seperti itu pun sendiri, walaupun beban kita sangat banyak, jangan lupa kita juga harus memahami, namanya istilahnya orang Jawa bilang, mati saat jeruning urip, teman-temanku. Nah, banyak hal yang tidak mengetahui apa itu arti kata mati saat jeruning urip. Mati saat jeruning urip artinya itu kita kembali kepada teknik-teknik spiritual dengan jalan bermeditasi, teman-temanku. Oke, sekian dulu teman-temanku dalam pencerahan saya di pagi hari ini tentang filosofi bambu carang gantung yang memberikan satu makna khusus, memberikan satu pesan khusus bahwa simbol dari bambu carang gantung yang telah diberikan oleh alam yang harus saya kaji tentang hakikat kehidupannya adalah memberikan satu tanggung jawab yang penuh, beban yang penuh bagi keluarganya sendiri. Seperti ini, bambu carang gantung ini dari bambu kuning, teman-temanku, adalah beban untuk dalam pernikahan, beban untuk suami istri harus mencukupi istrinya. Yang kedua, beban untuk menghidupi anak-anaknya. Yang kedua ini, yang ketiga, beban untuk selalu memberikan satu tuntutan untuk memberikan satu kenyamanan bagi anak-anaknya menuju ke masa depan yang lebih baik. Tak lupa, semakin kita turun ke bawah juga, walaupun sebanyak apapun beban kita pelajari, tetap kita harus mempunyai sifat-sifat yang welas asih, cinta kasih, rendah hati, dimanapun kita berada, teman-temanku. Semoga kajian kami di pagi hari ini tentang filosofi bambu carang gantung dari jenis bambu kuning dapat memberikan satu pesan kehidupan, pesan moral bagi kehidupan kita masing-masing, agar suatu ketika kelak kita juga di hari tua akan menjadi lebih memberikan pendewasaan dalam hidup, pendewasaan dalam diri, akan bisa kita menjadi satu tokoh-tokoh yang bisa disayangi oleh khalayak umum, yang bisa berwibawa dalam kehidupan bermasyarakat, dicintai oleh manusia maupun bukan manusia. Semoga kajian kami kali ini juga dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum, bagi para pecinta bambu unik senusantara. Semoga pula semua teman-temanku selalu diberikan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Akhir kata kami mengucapkan salam rahayu, salam sejahtera bagi para teman-temanku pecinta bambu unik senusantara. Rahayu, rahayu.